Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Di pertemuan sistem informasi geografis ya. Sekarang udah memasuki pertemuan yang keempat, sesi yang keempat di tanggal 22 Oktober ya, 2020. Oh ya teman-teman sekalian, eh kuliah kali ini saya bikinkan video ya teman-teman sekalian ya. Karena kalau saya di Zoom waktunya juga terbatas, itu yang pertama. Terus yang kedua saya pikir-pikir juga nanti ketika waktunya terputus juga nanti teman-teman akan kesulitan juga untuk memahami. Itu seperti itu. Oh iya, teman-teman sekalian, kalau yang kemarin saya di pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai sistem informasi geografis di topik digitasi poin gitu ya teman-teman. Nah, sedikit saya berikan ilustrasi bagaimana sih merepresentasikan digitasi poin itu di software ArcView itu seperti itu. Nah, sekarang saya hanya akan mengulas digitasi LAN ya. Digitasi LAN pada SIG tentunya diimplementasikan di ArcView juga. Fungsi-fungsinya seperti apa sih? Gitu. Fungsi-fungsi digitasi LAN seperti apa? Proses nanti bikin atau mengekspor atau mengupgrade atau nanti membedah digitasi LAN itu seperti apa? Gitu kayak gitu. eh ini tentunya tidak akan pernah lepas ya teman-teman ya. Namanya juga sistem informasi geografis tidak akan lepas dengan yang namanya objek berupa gambar. Itu perlu diperhatikan tuh. Berarti data yang digunakan tetap data gambar. Itu seperti itu. Nah, di pertemuan sekarang saya hanya menjelaskan mengenai digitasi LAN. Seperti itu. Implementasinya nanti teman-teman silahkan coba sendiri ya teman-teman sekalian dari materi yang sudah saya coba kurang lebih sama ya prosesnya dengan digitasi poin yang sudah kita praktekkan, yang sudah saya praktekkan minggu kemarin itu seperti itu. Nah, fungsi digitasi poin itu seperti apa? Kita sudah membahas di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan keempat kita membahas mengenai digitasi LAN. Artinya hubungan antara digitasi poin dengan digitasi LAN itu sangat erat sekali. Itu seperti itu. Misalkan ya teman-teman sekalian ya, digitasi poin. Nah, digitasi poin sudah saya bikin titik itu seperti itu. Misalkan saya bikin titik di rumah sakit Brawijaya itu seperti itu. Terus yang kedua saya bikin titik di rumah sakit UMM. Rumah sakit Unisma seperti itu. Nah, saya juga bikin titik di rumah sakit UMM. Nah, kan ada 3 titik seperti itu. Digitasi poin itu menandakan lokasi seperti itu atau kecamatan dan lain semacamnya, terserah teman-teman mau representasikan apa. Nah, untuk mencapai titik-titik itu diperlukanlah digitasi LAN seperti itu. LAN apa? Ya jalan seperti itu. Gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi digitasi LAN itu merepresentasikan garis tempat ya, garis garis yang ada di peta itu digitasi LAN seperti itu. Nah, kalau secara materi itu seperti apa sih gitu? Dan apa sih untungnya mempelajari digitasi LAN itu? Nah, kita akan bedah itu seperti itu di pertemuan sekarang ini. Oke, kalau secara materi digitasi LAN itu hampir sama ya dengan digitasi poin. Itu yang perlu diperhatikan. Hampir samanya di mana? Mungkin secara prosesnya nanti sama seperti itu. Secara fungsi itu berbeda. Hanya saja, nah ini perbedaannya. Hanya saja yang digambar kali ini adalah bentuk line atau garis. Itu seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau ini garis menandakan jalan, kalau poin titik menandakan tempat, itulah istilahnya. Artinya ada titik awal dan titik akhiran, seperti itu. Seperti yang sudah dibahas di bab yang kemarin, bukan bab 1 ya, bab 3 ya, mengenai pengenalan ECG ya.
data len memiliki ciri sebagai berikut. Seperti oh iya di pertemuan pertama gitu kayak gitu. Di pertemuan pertama itu ada data len seperti itu. Yang pertama yaitu koordinat titik awal dan akhir. Artinya ada titik awal dan akhir. Namanya vektor, ya, panjang, lurus, belok-belok, nah, itu ada awalan, ada akhiran. Kalau teman-teman dari rumah sakit UB, misalkan titik pertama mau ke rumah sakit ini Muhammadiyah, itu kan ada awalan, ada akhiran, itu seperti itu. Mempunyai panjang itu pasti, tanpa luasan. Nah ya, kita kan kalau len itu kan nggak punya luasan, kalau titik pasti punya luasan, seperti itu. Nah, len atau garis dengan feature yang dibentuk oleh sekumpulan koordinat yang saling berhubungan. Itu seperti itu. Menggambarkan fitur liners di peta yang terbentuk sempit, terlalu sempit untuk digambarkan sebagai luasan. Itu seperti itu. Atau untuk menggambarkan feature yang tidak mempunyai lebar, seperti garis, kontur jalan, sungai, itu seperti itu merepresentasikan. Nah, untuk digitasi len itu seperti apa sih di ArcView itu teman-teman bisa mencoba ya nanti. Bisa mencoba. Nanti saya juga kasih gambar SHP-nya ya, JPEG-nya yang sudah ada di saya. Nanti saya juga ikutin. Nanti tinggal teman-teman tinggal coba itu seperti itu. Kan sudah saya kasih software, teman-teman bisa install. Ini adalah cara-caranya. Itu seperti itu bisa dicoba nanti seperti itu. Seiring teman-teman nyoba nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Nah, buka AdView, project view baru atau seterusnya proses digitasi project sebelumnya seperti itu. Dia itu ya namanya juga ini adalah proses. Kalau sudah mencoba digitasi len, teman-teman tinggal buka project yang sudah ada. Kalau masih belum ya tinggal dibikin view baru. Terus tampilkan gambar raster seperti itu yang sudah georegistrasi ya atau gambar raster dengan ekstensi JPEG itu seperti itu. Sama seperti yang kemarin. Pada view ya add themes ya. Nah, di themes di ini di apa di view-nya itu di add theme cari folder raster yang ini yang mau apa yang ada ya. Terus ubah data source-nya menjadi image data source seperti yang di bawah itu loh teman-teman sekalian. Yang di bawah yang kemarin untuk pilih directory ya. Source-nya karena kan yang dipakai berekstensi JPEG yaitu yang di ini yang di apa? Dirubah itu seperti itu. Kalau cara menampilkan ini apa raster ya, baik digitasi point, digitasi line itu sama seperti yang dipraktekkan minggu kemarin seperti itu. Nah, buat themes bertipe point dengan cara pilih view, new themes, pilih line. Nah, kalau yang kemarin kan kita pilih point di pertemuan ketiga. Nah, sekarang tinggal pilih line. Itu seperti itu teman-teman. Nah, terus dari ini dari apa dari itu dari proses yang sudah dilaluin oke aja simpan folder yang sudah disiapkan kemudian themes baru bertipe len akan muncul seperti itu. Jadi dia itu berkotak-kotak itu len-nya muncul. Pekerjaan yang kemarin kan sudah ada seperti itu. Jadi misalkan ya Kota Malang nah, seperti itu. Kemarin Kota Malang luas areanya berapa, terus nanti ada poinnya yang sudah dibikin titik-titik itu, terus nanti bikin line seperti itu. Jadi kan udah ada lengkap seperti itu. Ini wilayahnya, ini adalah line-nya garis seperti itu. Direpresentasikan kalau di SIG itu ini adalah jalan ya teman-teman sekalian ya. Nah, terus habis itu nanti sebelum menggambar line harus diaktifkan dulu beberapa tools. Ya. Apa aja? Snapping ya, snapping itu diaktifkan, terus berfungsi untuk menyatukan garis secara otomatis. Ya, jadi snappingnya itu diaktifkan ya. Terus habis itu caranya adalah themes, properties, dan katalog editing. Ya, jadi ini kayak semacam snapping, properties, dan katalog editingnya juga teman-teman aktifkan. Teman-teman aktifkan itu seperti itu. Nah, pada kotak snapping
silahkan dicentang ya, general interaktifnya dicentang ya teman-teman sekalian ya. Terus isi toleransi masing-masing sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi dia akan muncul seperti ini ya. Len SHP-nya akan muncul seperti ini. Ya kan ada editing ya, ada editing, ada text label. Kita lebih kepada editingnya. Itu seperti itu. Toleransinya berapa meter nanti dari jaraknya seperti itu. Jarak yang dibikin itu berapa itu seperti itu. Nah, untuk digitasi len bisa menggunakan tools drawing juga bisa ya teman-teman ya. Di tools drawing juga bisa yang digunakan untuk membuat garis. Atau bisa disebut drawing line to split feature. Itu seperti itu. Dia itu merepresentasikan garis yang dibikin seperti itu. Untuk fungsi memotong garisnya lah. Seperti itu. Nah, terus habis itu apa? Yang kedelapan teman-teman bisa menyiapkan pilih ya term stop editing dan digitalisasi yang dibikin, digitalisasi len yang dibikin itu akan tersimpan itu seperti itu. Setelah di stop editing maka garis putus-putus pada checkbox akan hilang seperti itu. Jadi garis putus-putus yang ada di sini ini ketika di save itu akan hilang seperti itu. Nah, terus habis itu akan berbentuk seperti apa sih? Ininya apa? Prosesnya seperti itu. Setelah selesai menggambar len atau garis, lanjutkan dengan mengisi data atribut dari garis yang sudah digambar. Jadi data atributnya itu merepresentasikan apa seperti itu. Data atribut yang di sini seperti itu. Terus habis itu masukkan juga yang berhubungan dengan atribut data jalan. Nah, ini yang penting, data jalannya misalkan nama jalannya apa? Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Rembusari. Seperti itu. Nah, yang menuju ke ini misalkan di digitasi poin seperti itu. Misalkan Jalan Soekarno-Hatta Rembusari 1, sampingnya ada digitasi poin. Ya udah kampus Asia seperti itu. Terus panjang jalannya ini adalah atribut ini ya, atribut pelengkap dari digitasi len yang dibikin gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dia akan seperti apa sih jadinya? Ya akan jadi seperti ini. Cara mengisi data atribut len sama dengan atribut poin ya di minggu yang lalu itu seperti itu. Caranya ya sudah seperti ini, misalkan 0 Jalan Soekarno-Hatta, Tamim dan lain semacamnya. Untuk mengisi atributnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya minta tolong ini dibikin nanti sebelum UTS, project yang dibikin digitasi poin lah, digitasi len yang teman-teman bikin, saya pengen ngecek itu seperti itu. Saya pengen cek itu jadi penilaian tersendiri ya teman-teman sekalian ya. Itu dari project yang teman-teman bikin itu jadi penilaian sendiri. Ini dicoba, ini dibikin sesuai dengan cara-caranya seperti ini dengan art view-nya yang sudah saya berikan itu seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya di pandemi ini. Ini adalah bekal pengetahuan. Outputnya teman-teman dapat mengetahui itu seperti itu. Apa itu digitasi len dan apa fungsinya. Itu seperti itu. Kalau yang kemarin digitasi poin, sekarang digitasi len. Berarti antara digitasi poin dan digitasi len itu nggak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nggak bisa dipisahkan. Ya sama, kalau teman-teman mau ke kampus Asia, kalau nggak ada jalan masuknya ya nggak bisa. Gitu ya. Namanya digitasi digitasi poin ya kampus Asia, nggak ada jalan masuknya ya nggak bisa masuk. Gitu ya. Itulah fungsinya SIG. Saya harap ini bisa dipraktekkan ya teman-teman sekalian ya. Sebelum UTS saya cek. Itu seperti itu. Saya sediakan ruang entah itu 1 minggu sebelum UTS untuk ngumpulin hasil projectnya masing-masing. Kita cicil aja sedikit-sedikit. Itu seperti itu. Ya saya akhirin.
Pertemuan yang keempat ini di tanggal 22 Oktober. Selamat beraktivitas. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Tetap semangat. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan ke saya WA pribadi. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.